Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Mas Widya. Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran pagi ini? Silakan disiapkan kitab tematik kelas 4 tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Pagi ini kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Untuk mengingatkan kembali, paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung suatu gagasan pokok atau pikiran utama, atau biasa disebut juga pikiran pokok, atau biasa juga disebut pokok pikiran, dan beberapa gagasan pendukung atau yang biasa disebut dengan pikiran penjelas. Paragraf merupakan gabungan dari kalimat yang berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu gagasan. Gagasan pokok atau pikiran pokok atau pokok pikiran adalah ide utama atau topik yang dibahas pada suatu bacaan. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir bacaan. Awal dan akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti bacaan dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Berikut ini ada contoh satu paragraf bacaan yang berjudul batik. Kalau kalian perhatikan, bunyinya seperti ini. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam dalam kurung lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada kalimat utama. Kalimat utamanya itu dari paragraf ini berbunyi, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Satu paragraf ini membicarakan tentang batik. Batik itu merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan selebihnya dari batik ini sampai terakhir di sini adalah merupakan kalimat penjelas. Atau lebih jelasnya lagi kita perhatikan pada halaman berikutnya. Ini masih sama isinya seperti tadi. Batik merupakan kain tradisional Indonesia, tadi menjadi gagasan pokoknya, jadi kalimat utamanya. Nah, sedangkan kain batik dihasilkan dengan cara dilukis. Nah, ini masih menjelaskan tentang batik. Menjelaskan tentang cara membuat batik. Selanjutnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, ini menjelaskan tentang asal kain batik. Selanjutnya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, jadi menunjukkan penyebaran kain batik. Lah, mulai dari kain batik ini sampai terakhir
Itu disebut kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat utama. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, di sini diberi warna yang berbeda. Bunyi bacaannya masih sama. Jadi batik merupakan kain tradisional Indonesia, tadi berupa jadi apa? Jadi kalimat utama. Gagasan pokoknya kita ambil intinya saja, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Selanjutnya yang warna hitam ini adalah kalimat penjelas yang isinya mendukung isi, menjelaskan, berisi informasi tambahan tentang batik. Nah, ini kalau kita lihat selanjutnya, di halaman selanjutnya, kita masih ingat tadi kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan selanjutnya gagasan pendukungnya adalah cara membuat batik dari kalimat pendukung ke-1. Yang kedua, tempat asal kain batiknya, yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Sedangkan yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Itu adalah kalimat pendukung yang ketiga. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kalimat tersebut menjadi kalimat pendukung yang keempat. Nah, sekarang sebelum saya beri tugas, coba kalian buka kitab kalian halaman 1. Di situ ada bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Sudah? Nah, Pawai Budaya di situ terdiri dari berapa paragraf? Coba dihitung. Mulai kita awali dari kalimat yang masuk ke dalam. Pawai Budaya ini masuk ke dalam. Ini awal paragraf 1. Kalau kita balik lagi di halaman 2, di barisan pawai terdepan, nah itu kan ada kalimat yang masuk ke dalam lagi. Itu tandanya awal paragraf kedua. Selanjutnya di bawah gambar ada kalimat yang masuk ke dalam juga. Itu tandanya awal paragraf ketiga. Kemudian ada rombongan dari Bali, itu awal masuk paragraf keempat. Dan yang terakhir, Udin dan teman-teman, ini adalah awal masuk paragraf kelima. Jadi bacaan Pawai Budaya ini ada 5 paragraf. Di halaman 3 juga kalian baca, yang kuning itu setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Kalian baca sendiri nanti. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 4 sampai 6 dengan cara menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan Pawai Budaya. Sekarang coba kita perhatikan bersama-sama, kita mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1. Bunyinya, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Lah, dari sini setelah kita membaca tadi, kita jadi tahu apa gagasan pokoknya. Satu paragraf ini adalah membicarakan tentang pawai budaya yang menarik. Selanjutnya adalah gagasan pendukung.
Mulai dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia, gagasan pendukung 1. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat, gagasan pendukung 2. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut, gagasan pendukung 3. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti, gagasan pendukung 4. Dan yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat, gagasan pendukung 5. Begitu juga dengan paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi. Itu kalau kalian baca secara keseluruhan anak-anak, paragraf kedua ini gagasan pokoknya adalah barisan pawai dari Maluku. Gagasan pokoknya adalah barisan rombongan dari Maluku. Selebihnya merupakan gagasan pendukung. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari gagasan pokok paragraf ketiga, 4, dan 5 halaman 4-6. Dibuat dalam bentuk tulisan saja ya, tidak usah dalam bentuk diagram seperti yang ada di kitab. Nanti saya kasih contohnya. Sampai di sini dulu anak-anak. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.